Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, pesan Injil hari ini sangat jelas dan sangat penting dan sangat indah. Pesannya adalah kita semua perlu bertumbuh di dalam persatuan dengan Kristus dan sesama. Jadi pertama saya mau mengajak Anda untuk melihat visi persatuan Kristus. Kedua, setan yang memecah belah. Ketiga, kita semua dipanggil untuk menjaga persatuan. Pertama, kita melihat dalam Injil ini sangat jelas dikatakan bahwa kita semua diajak untuk ikut ambil bagian dalam visinya Tuhan Yesus. Visinya Tuhan Yesus sangat jelas, yaitu supaya kita semua bersatu dengan Kristus dan bersatu satu dengan yang lain. Jadi persatuan ini sangat penting. Seringkali kita berpikir bahwa ayo kita semua bersatu supaya kita bisa melakukan tugas kita, supaya kita bisa melakukan hal yang besar. Perlu bangun gedung gereja, perlu bersatu, perlu membantu orang-orang yang kurang mampu, perlu bersatu. Tentu sangat penting bahwa kita bersatu untuk melakukan satu misi yang besar. Tetapi ada hal yang lebih dasar. Apa hal yang lebih dasar? Bersatu itu sendiri. Jadi untuk bisa bersatu, ini adalah satu misi yang sangat penting. Bahkan seringkali sangat susah, tetapi seringkali dilupakan. Jadi supaya kita bisa bersatu, perlu usaha yang sangat besar. Dan visinya Tuhan Yesus ini adalah persatuan yang mendalam. Visinya Tuhan Yesus buat kita ini bukan sekedar supaya ya udah aku setuju sama kamu. Bukan sekedar setuju saja. Bukan sekedar aku baik sama kamu ya, kamu baik juga sama aku. Kalau di Surabaya kan ada katanya bolo, konco. Aku konco kamu, kamu konco aku. Aku bolo kamu, kamu bolo aku. Seneng kan kalau punya konco, seneng kalau punya bolo. Tetapi ini juga bisa jadi negatif, karena bisa berarti aku bolonya kamu, kamu bolonya aku. Artinya kamu harus dukung aku ya, dukung aku. Kamu harus setuju sama aku supaya proyek kita jalan, supaya agenda kita yang terjadi, supaya kita bisa kalahin dia. Ini namanya punya bolo bukan untuk membangun persatuan, bukan untuk membangun perdamaian, tetapi untuk agenda pribadi. Ini artinya punya konco palsu. Ini konco palsu, konco buat agenda pribadi, bukan untuk kebaikan bersama, tetapi untuk kebaikanku, kebaikan kita dan kekalahan orang lain. Ya udah aku baik sama kamu ya, kamu baik sama aku. Aku kan udah dukung kamu, kamu harus dukung aku. Ini membawa perpecahan juga di dalam gereja. Sayang, karena yang dikejar adalah agenda pribadi, agenda kelompok. Tetapi Tuhan Yesus punya visi yang jauh lebih dalam dari itu. Kita harus membangun persatuan sejati, membangun persahabatan
sejati. Bagaimana sih persatuan sejati itu? Persatuan sejati adalah persatuan di dalam Kristus. Karena apa di dalam Kristus? Karena kita semua bisa hidup karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Kristus. Kita ada sampai hari ini karena hidup kita bersumber pada Kristus. Dan kita berziarah dalam hidup karena kita mau kemana? Bersatu dengan setan. Salah. Gak ada kan yang mau bersatu dengan setan. Semua maunya bersatu dengan Kristus. Semua mau masuk surga? Mau. Kalau masuk surga itu caranya harus gimana? Bersatu dengan Kristus. Karena kita bersumber dari Kristus dan mau bersatu dengan Kristus, setiap hari kita harus mengusahakan persatuan dengan Kristus. Kalau kita mau bersatu dengan Kristus, itu artinya kita juga harus bersatu dengan sesama. Harus belajar mengasihi semua orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi implikasinya adalah kalau kita tidak membangun persatuan, kita ini menjadi alatnya setan. Kalau kita membawa perpecahan, kalau kita menjadi sumber perpecahan, kalau kita hanya bangun kelompok kita sendiri dan menjatuhkan kelompok lain, kita ini dipakai oleh setan untuk membawa perpecahan. Pertanyaan, Anda mau jadi alatnya Tuhan Yesus atau alatnya setan? Anda ini alatnya Tuhan Yesus atau alatnya setan? Hati-hati, kita semua, Anda dan saya bisa menjadi alatnya setan. Padahal Tuhan Yesus mau pakai kita semua untuk menjadi alat yang membawa persatuan. Jadi kalau kita hanya hidup dalam kemarahan, hidup dengan agenda pribadi sendiri, hidup dalam kemarahan, hidup dalam dendam, kita jadi alatnya setan. Romo juga bisa jadi alatnya setan. Anda dan saya. Ini ya, ini umatnya aku lihat nih. Kalau misa dia tidur melulu. Aku khotbah udah siapin capek-capek, masih tidur. Diingetin sama Romo, ditandain ya, ini nih nanti nih, satu hari nanti ya aku akan bales. Waduh, ini namanya Romonya pendendam. Tapi ini bukan Romo Seto ya, ini bukan Romo Seto. Nah, jadi Romo juga bisa hidup dalam kemarahan, dendam. Padahal kita semua diajak untuk hidup dalam keharmonisan. Hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam rasa syukur. Sehingga bisa berbagi syukur satu dengan yang lain. Jangan biarkan setan menggunakan kita. Jadi Anda mesti pikirin ya, digunakan oleh setan atau enggak. Nah, untuk itu hari demi hari kita harus membangun persatuan. Diusahakan dalam keluarga, dalam organisasi gereja, di kantor, dimanapun kita berada. Gimana caranya? Nah, ini saya ingat ada 3 kata yang sangat berguna untuk bisa membangun persatuan dimanapun kita berada. Apa aja kata-kata itu? Terima kasih, tolong, dan maaf. Terima kasih, tolong, dan maaf. Dalam keluarga, saya kenal satu pasangan suami istri, oma dan opa, udah menikah lebih dari 50 tahun. Tetapi selalu bilang terima kasih satu dengan yang lain.
Kalau dibeliin es krim, hal yang sangat sederhana. Bilang terima kasih gak? Kalau udah dimasakin sama istri, hari demi hari, setiap hari. Bilang terima kasih gak? Apakah ini Anda lihat sebagai, kan udah kewajiban kamu. Kamu kan istriku. Aku kan udah cari duit buat kamu, capek-capek. Jadi sudah layak dan sepantasnya kamu masakin aku. Gak usah bilang terima kasih. Tapi ada pasangan suami istri yang udah menikah begitu lama dan gak pernah menyia-nyiakan kebaikan istrinya, kebaikan suaminya. Walaupun dalam hal yang sangat kecil masih bilang terima kasih. Indah gak? Merasa dihargai gak? Bilang tolong juga dalam hidup. Gak boleh merasa aku yang hebat, aku yang sudah berjasa. Jadi sekali lagi sudah layak dan sepantasnya kamu bantu aku. Gak usah bilang tolong-tolong. Bilang tolong untuk saling menghargai. Dan belajar untuk bilang maaf satu dengan yang lain. Maaf. Kalau kita mau dimaafkan, jadi kita juga harus belajar memaafkan. 3 kata yang sederhana ini. Terima kasih, tolong, maaf. Saya yakin akan membuat keluarga kita, organisasi kita jadi lebih baik. Jadi lebih bersatu. Jadi bersahabat secara sejati satu dengan yang lain. Dan kita bersyukur juga kita selalu diingatkan oleh Paus Leo ke-14. Seneng ya punya paus baru ya. Motonya Paus Leo itu apa? Seperti Kristus satu, kita bersatu. Motonya seperti Kristus satu, kita bersatu. Kenapa Paus Leo 14 pilih moto ini? Karena bahkan di dalam gereja banyak yang jadi alatnya setan. Membawa perpecahan. Hanya pikirin dirinya sendiri. Mau menang sendiri. Mau hebat sendiri. Jadi kalau kita lihat Paus Leo dan ingat motonya, kita ingat Injil hari ini. Yesus berdoa buat kita supaya kita semua bersatu di dalam Kristus. Dan dengan bersatu dengan Kristus, kita juga bersatu satu dengan yang lain. Semoga kita semua sebagai gereja, sebagai keluarga, selalu bertumbuh di dalam persatuan sejati, di dalam Kristus dan satu dengan yang lain, supaya semua menjadi alatnya Tuhan Yesus. Amin.